Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Susanto dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2020 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang high pass filter tapi tipe yang CB shift. Nah, yang mana tahu kita itu mengetahui high pass filter atau high pass filter ini memang uh, digunakan untuk beberapa barang elektronika ya, digunakan beberapa barang elektronika yang dimana menggunakan high pass filter. Nah, jadi apa sih sebenarnya high pass filter itu? High pass filter itu memang digunakan untuk meloloskan frekuensi di atas frekuensi cut off. Jadi contoh lah, frekuensi cut off itu adalah frekuensi tingkat tinggi. Nah, jadi bahwasanya biasa itu yang bisa digunakan di high pass filter itu adalah tegangan AC, di mana tegangan AC itu menghasilkan tegangan yang high and low. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan high pass filter, ada juga namanya low pass filter, di mana low pass filter itu akan meloloskan yang low saja. Nah, tapi kalau misalnya high pass filter, ini akan yang meloloskan yang high saja. Nah, jadi ini adalah grafik high pass filter, di mana cut off frekuensinya atau titik tengahnya itu akan naik. Nah, itu setelah naik baru akan tetap konsekuensi lah, dia konsekuensi tetap increase frekuensi, ibaratnya dia akan naik terus, naik increase, nah kan, dia akan terus naik dan tidak akan turun karena sudah di namanya high pass filter. Nah, disitulah bentuk dari high pass filter itu sebenarnya sangat sangat mudah dipahami, bagaimana bahwasanya high pass filter itu hanya meloloskan yang mana frekuensi high saja. Oke. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasi high pass filter sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita menggunakan yang namanya komponen-komponen. Bagaimana kita merancang high pass filter yang tapi yang tipe Chebyshev. Banyak sekali tipe-tipe yang ada di high pass filter. Tapi yang kita gunakan adalah sekarang yang tipe Chebyshev. Nah, lanjut saja, spesifikasi high pass filter itu tadi resistor ya, resistor sumber yaitu 400 ohm, terus ada resistor beban itu 400 ohm juga, terus frekuensi kerja itu 35 MHz sama cut off-nya 70 MHz. Nah, dimana bahwasanya kita melihat 35 MHz ini sangatlah kecil, tapi kita menggunakan frekuensi cut off yang 70 MHz. Nah, itu ibaratnya kita menggunakan frekuensi yang sangat kecil, dan itu tidak memungkinkan bahwasanya kita bisa mencapai 70 MHz dengan artian 35 kali 2, dan itu sangat sangat tidak mungkin. Tapi kita yang mana kita ada yang namanya ripple 0,05 dB, terus ada attenuation 40 dB. Nah, di sinilah yang akan membantu akan bagaimana bekerjanya frekuensi untuk naik ke 70 MHz. Nah, di sini kita juga menghitung rasio frekuensi, di mana 70 MHz itu kan per 35 MHz yang mana saya jelaskan tadi, bahwasanya itu kita membutuhkan sama dengan 2. Nah, itu bagaimana kita mencari bentuk dari high pass filter ini. Nah, dari high pass filter inilah kita mencoba tadi yang namanya frekuensi cut off ya, frekuensi cut off per frekuensi rasio. Frekuensi rasio ini yang kita gunakan apa ibarat kelipatannya lah 35 MHz. Nah, kelipatan kedua baru bisa mencapai cut off-nya. Nah, langsung saja kita jadi merancang high pass filter tipe Chebyshev. Di sini kita sudah bahwasanya ada yang namanya menghitung kapasitor terlebih dahulu. Ini sudah dijelaskan bahwasanya kita ini ada bentuk-bentuk perhitungan juga yang kita gunakan sebenarnya, kapasitor, resistor, sama indikator. Nah, mungkin kita sudah coba-coba saja lah di sini kan. Kita coba ke multisim. Nah, di sini saya sudah meletakkan yang namanya indikator. Nah, indikator tadi dia diletakkan di sekitar sini. Oke. Terus basic. Nah, induktor ya, induktor. Nah, jadi induktor inilah yang bakal kita gunakan. Nah, jadi ada yang namanya kapasitor, induktor, dan resistor. Nah, yang kita gunakan adalah tegangan AC. Oke, daripada berlama-lama lagi, nanti kita akan merangkainya. Tapi sebelum saya merangkai, saya akan menjelaskan bahwasanya ini ada nama perhitungan. Di sini perhitungannya itu udah ditentukan karena sini udah tipe Chebyshev.
dimana inilah bentuk ukuran-ukuran yang sudah dijelaskan, dan sebelumnya sudah ada laporan bahwasanya saya menggunakan yang namanya angka-angka ini juga, dan itu sudah ada di laporan sebelumnya. Nah, setelah tinggal meninggalkan nilai komponen yang akan digunakan di sana. Jadi kita sudah menentukan angka-angkanya. Angka-angkanya ini ya seperti ini, 3,15 picofarad, terus 2,11 picofarad, 3,15 picofarad. Nah, sudahlah, itu kan untuk hitungan kapasitor. Terus yang lain menyesuaikan. Bagaimana? Oke. Nah, jadi untuk rangkaiannya seperti ini saja, sangat simpel memang. Tapi itu memang membutuhkan ini kan, membutuhkan rangkaian-rangkaian yang seperti ini. Oke. Daripada berlama-lama lagi, kita langsung saja ke rangkaiannya. Tadi kita ini mencoba menggunakan saja. Terus resistor yang kita gunakan itu tadi berukuran Oke, jadi kita bisa tentukan saja. Jadi di sini kita bisa menggunakan resistor yang ukurannya 100 ohm saja. Nah, baru yang di sini tadi nilainya disesuaikan dengan yang ada di sini 3,15. Habis itu tadi ada 2,11. Dari 3,15. Oke. Nah, jadi ini untuk rangkaiannya. Kita bisa lihat di sini untuk ukurannya seperti ini saja. Nah, terus yang untuk di sini kita menggunakan 698. Baru setelah ini kita coba masukkan ground. Nah, karena ini nanti akan menjadi Oke. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwasanya ini ada yang namanya plotter. Nah, di
Jadi kita bisa melihat bahwasanya di sini sudah ada bentuk cut off-nya. Nah, jadi mohon maaf nih ya kawan-kawan. Nah, karena kita belum bisa menentukan nilainya karena ini belum ada ujungnya, ibaratnya dia akan menuju kemana. Jadi mungkin di sini bakal ada perubahan. Nah, jadi ini untuk in setelah melalui rangkaian high pass filter yang tadi ini. Nah, jadi baru dia ada seperti ini. Nah, bagaimana nilai yang pertama kali yang didapatkan dari sini itu contoh seperti ini. Nah, didapatkan kan ibaratnya cuma mendapatkan nilai yang seperti ini saja. Contoh 2 kHz di kHz dan akan langsung naik ke megahertz. Nah, di sini bentuk cut off-nya. Cut off-nya itu ada di nilai 70. Tadi bagaimana bahasanya tadi 35. Nah, bagaimana tadi 35? Nah, 35 tadi segini, kawan-kawan. Contoh lah, kita ambil 35. Tapi di sini 35 belum bisa mendapatkan nilai high. Nah, sebenarnya kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan tuh bagaimana bahwasanya tegangan yang kita butuhkan atau frekuensi yang kita butuhkan sebenarnya itu 70, tapi kita hanya punya 35 saja. Nah, high pass filter ini membantu untuk mendapatkan ya, arus yang seperti itu, frekuensi yang seperti itu. Jadi setelah dia mendapatkan yang 35 ini, ya kan, dia mulai naik ke atas ke 70 dan selebihnya dan akan mendapat sampai 1 GHz dan itu sudah mencapai titik terakhirnya lah dan tidak bisa di ini lagi. Nah, jadi itu bentuknya. Nah, bagaimana Anda itu harus bisa menjelaskan bagaimana cara kerja high pass filter yang ibaratnya yang selama ini kita pahami. Nah, contoh dari hello gini kan, habis itu tiba-tiba bisa ke high dan tetap ke high dia tidak akan turun karena bahwasanya yang kita filter itu adalah high-nya bukan low-nya. Nah, jadi dari low ke high, jadi dia lama-lama increase sampai mendapatkan target yang sempurna, contoh seperti 70 tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kata saya mohon maaf. Lebih kurang kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.